Hai Sobat MG Channel, zaman memang berganti, harus disikapi dengan perubahan. Meskipun harus disikapi dengan perubahan, tapi bergulirnya zaman tak harus membuat kita merevisi hal-hal baik yang sudah ada sejak dulu. Kebiasaan anak-anak sekarang memang bikin miris, apalagi untuk urusan cinta-cintaan. Dan di video kali ini MG Channel akan mengulas soal perbedaan kebiasaan anak-anak jadul atau di zaman dulu dan di zaman kekinian yang bikin ngelus dada. Tapi sebelum kita lanjut videonya, jangan lupa untuk klik tombol merah subscribe MG Channel serta klik lonceng notifikasinya biar kamu tidak ketinggalan video-video terbaru dari MG Channel. Oke, anak dulu kebanyakan main, bocah sekarang kenyang les. Enaknya jadi bocah zaman dulu adalah kita bakal kenyang main. Apapun yang terjadi, yang penting main dan main. Pulang sekolah main, hari Minggu main, bahkan setelah maghrib pun sempat main lagi. Gara-gara banyak main, anak-anak dulu lebih ceria, kreatif, dan gak gampang frustasi. Beda dulu, beda sekarang. Bocah-bocah tahun milenial ke atas lebih menghabiskan waktunya untuk les, dan les. Bagus memang untuk akademik, tapi tidak untuk jiwanya. Menjejali aktivitas harian dengan les secara tak langsung membuat mereka tertekan. Pikiran mereka pun juga capek karena sudah diforsir dari pagi. Mereka mungkin bakal juara olimpiade matematika, tapi tak akan tahu senangnya bermain kelereng. Selanjutnya, Game Watch versus PSP. Meskipun lebih banyak bermain yang fisik macam gobak sodor ataupun kelereng, bukan berarti di zaman dulu nggak ada teknologi gaming. Salah satu yang paling terkenal adalah Game Watch. Dulu alat ini bisa menghadirkan sejuta kesenangan yang nggak ada di Monopoly maupun Halma. Game Watch masih ada hingga sekarang, tapi perannya benar-benar digantikan penuh oleh PSP. Alat ini mampu menghadirkan game dengan grafis yang jauh lebih mumpuni, serta gameplay yang beragam. Memang bagus buat mata, tapi lagi-lagi tidak untuk jiwa loh. Game ini cenderung bikin anak-anak sekarang lebih suka diam. Game Watch dulu memang jauh lebih sederhana, tapi setidaknya bisa memberikan hiburan yang benar-benar pas. Kemudian ada buku tulis versus smartphone. Buku kalau bagi anak-anak dulu adalah senjata utama mereka untuk sekolah. Fungsinya bukan hanya untuk media menulis saja, tapi juga untuk mencatat apa-apa yang dibicarakan oleh Bapak Ibu Guru. Kalau kamu masih ingat ya, anak-anak sekolah masih seperti ini sebenarnya. Sampai akhirnya smartphone datang dan bikin kacau semuanya. Ya, secara tidak langsung, benda kotak canggih ini mengubah habit-habit baik anak-anak sekolah sekarang. Salah satunya ya mereka lebih memilih untuk memfoto apa yang ada di papan tulis daripada mencatatnya di buku. Instan dan cepat memang, tapi tidak pernah menancap dengan dalam. Terus kalau dulu jalan kaki versus sekarang naik kendaraan bermotor. Meskipun sebenarnya biasa ya, momen berjalan kaki bersama teman-teman menuju sekolah adalah sesuatu yang sangat menyenangkan. Pulang sekolah pun demikian, berjalan kaki menuju rumah masing-masing selalu terasa menyenangkan. Pemandangan seperti ini memang mungkin masih ada, tapi sudah tidak banyak. Sekarang anak-anak itu lebih suka naik motor ketika mereka ke sekolah atau ke tempat lain. Entah mungkin mereka tak lagi suka obrolan pagi bersama teman. Next, permainan tradisional versus permainan modern. Kebiasaan bermain anak dulu juga beda banget dengan anak-anak zaman sekarang. Kalau dulu lebih banyak mainnya ya main fisik. Seperti misalnya kita main ban bekas, lompat tali, bentengan, kelereng, sampai bermain pelepah pisang di sungai. Capek sih, tapi keceriaan itu tak terbantahkan. Bahkan memori tentang itu tetap teringat sampai hari ini. Kalau anak sekarang kadang masih bermain permainan lucu
seperti ya permainan sebelumnya. Tapi mayoritas mereka sudah beralih ke yang digital-digital. Misalnya PlayStation, sampai game online di warung internet. Memang seru sih, tapi dampaknya jelek. Selain bikin otot susah untuk kembang, gara-gara kebanyakan duduk, mereka juga tidak beretika. Nah, Sobat MJ Channel, itu dia beberapa perbedaan anak-anak di zaman dulu dan di zaman sekarang. Bikin ulus dada kan? Nah, kalau kalian tertarik dengan video ini, jangan lupa share video ini ke semua media sosial dan teman-temanmu ya, agar MJ Channel semangat untuk terus menyebarkan informasi bermanfaat. Sampai jumpa di video-video versi MJ Channel berikutnya. Terima kasih sudah nonton video ini, tapi jangan lupa guys, klik tombol like dan subscribe, karena subscribe itu gratis. Dan dengan subscribe, kalian support channel ini untuk upload video hampir setiap hari. Kecelakaan lalu lintas kerap diawali dengan pelanggaran lalu lintas yang dilakukan pengguna jalan. Berbagai tindak pelanggaran lalu lintas masih banyak terjadi di jalan raya, baik dari kalangan pengguna kendaraan roda 2 maupun para pengemudi kendaraan roda 4 atau lebih, dan juga para pejalan kaki. Para pengguna roda 2 misalnya nekat melaju di jalan raya tanpa menggunakan helm standar nasional Indonesia. Kebiasaan menerobos lampu merah, melanggar garis marka di lampu merah, nekat melawan arus, memutar sembarangan di tempat terlarang, naik ke trotoar di saat terjadi kemacetan, dan nekat menyeberang jalan menggunakan jembatan penyeberangan untuk pejalan kaki. Masih banyak pula pengendara kendaraan roda 2 yang tidak menggunakan lajur kiri dan zigzag di sela-sela kendaraan lain, serta nekat potong kompas dengan masuk ke jalur busway. Ketentuan menyalakan lampu utama di siang hari juga masih banyak yang mengabaikan. Dalam keseharian pun masih banyak dijumpai pengendara kendaraan roda 2 yang berboncengan lebih dari 2 orang dan membawa beban melebihi kapasitas. Dari kalangan pengguna kendaraan roda 4, masih banyak dijumpai pengendara yang tidak memakai sabuk pengaman, nekat masuk jalur busway, melanggar garis marka saat berhenti di traffic light, kemudian memutar sembarangan di tempat yang dilarang, dan berusaha memotong kendaraan lain di depannya dari jalur kiri ketika terjadi antrian pada saat macet maupun memasuki pintu jalan tol. Banyak pula melintas pada sisi bahu jalan, dan pada saat berhenti maupun memarkir kendaraan masih ada yang mengabaikan rambu-rambu dilarang berhenti maupun dilarang parkir. Penggunaan kendaraan roda 4 dan lebih masih banyak juga yang terlihat melebihi batas kapasitas daya angkut kendaraannya. Dari kalangan pengemudi angkutan umum juga kerap melakukan pelanggaran ugal-ugalan di jalan.
saling mendahului atau saling serobot di jalan, serta menaikkan atau menurunkan penumpang di sembarang tempat. Kecenderungan lainnya adalah mengabaikan emisi gas buang kendaraan yang dikemudikannya, sehingga menambah pencemaran udara di jalan raya lewat asap knalpot yang terlihat hitam pekat dan mengganggu pengendara lainnya. Di beberapa wilayah juga masih terdapat kendaraan pribadi yang digunakan sebagai angkutan umum. Sementara dari segi pejalan kaki, masih ada yang menyeberang tidak di tempat yang sudah ditentukan dan sudah disediakan, serta masih banyak yang menyetop kendaraan umum di sembarang tempat. Dan ketika menggunakan fasilitas kendaraan umum, tidak memperhatikan keselamatan dengan bergelantungan di pintu kendaraan umum. Beberapa pihak juga terlihat masih mengabaikan penggunaan jalan sebagaimana fungsinya dan dapat menyebabkan kemacetan, seperti penggunaan jalan untuk kepentingan pribadi atau golongan tertentu, tanpa memperhatikan situasi kondisi lalu lintas jalan yang digunakan. Dan keberadaan pasar tumpah yang berakibat kemacetan juga masih banyak terlihat. Tindakan pelanggaran lalu lintas dapat membahayakan diri sendiri dan orang lain. Karena itu, marilah kita budayakan tertib berlalu lintas di jalan agar terwujud keamanan, keselamatan, ketertiban, dan kelancaran berlalu lintas. Siapa sangka sebuah dusun kecil di Lampung pernah menjadi saksi salah satu tragedi paling kelam di Indonesia. Pada tanggal 7 Februari 1989, dusun Talangsari berubah jadi lautan api dan kepanikan. Semua bermula dari ketegangan antara kelompok pengajian Warsidi dan aparat Orde Baru, yang menuduh mereka mendirikan negara dalam negara. Dini hari itu pasukan menyerbu, penyerbuan berlangsung brutal. Rumah dibakar habis, warga ditembaki, dan banyak yang hilang tanpa jejak. Berbagai laporan mencatat 45 orang tewas, 88 hilang, 36 disiksa, dan 173 ditahan sewenang-wenang. Bahkan ada korban kekerasan seksual. Meski Komnas HAM menyatakan ini sebagai pelanggaran HAM berat, kasus Talangsari tak pernah benar-benar diselesaikan secara hukum. Pemerintah menawarkan penyelesaian non-yudisial, tapi banyak korban menolak. Mereka hanya ingin satu halaman, kebenaran dan keadilan yang belum pernah datang. Kementerian Kelautan dan Perikanan menerjunkan tim untuk menginvestigasi siapa pemilik pagar laut misterius sepanjang 30,16 km di perairan Tangerang, Provinsi Banten. Pagar bambu setinggi 6 meter ini membentang dari Desa Muncung hingga Desa Paku Haji. Hasilnya, KKP telah menemukan titik terang terkait sosok pemilik pagar laut tanpa izin di perairan Kabupaten Tangerang itu. KKP mengatakan hal itu usai melakukan pendalaman, termasuk meminta keterangan dari sejumlah nelayan, pada Kamis, 9 Januari 2024, sore. Pernyataan tersebut diungkap oleh Dirjen Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan KKP, Pung Nugroho Saksono. Meski demikian, dirinya belum dapat menjelaskan lebih lanjut terkait temuan ihwal pemilik pagar laut di Tangerang. Kami akan lapor ke pimpinan dulu dalam hal ini untuk ditindaklanjuti terkait pagar tersebut, ujarnya. Baik, langsung saja saya akan menjelaskan tentang bagaimana dinamika historis konstitusional, sosial politik, serta konteks kontemporer penegakan hukum yang berkeadilan. Latar belakang, Indonesia merupakan negara hukum yang artinya semua penyelenggaraan pemerintah dan kenegaraan serta kemasyarakatan dilandasi oleh hukum. Tujuan hukum yaitu untuk menciptakan masyarakat yang tertib. Hukum mampu berdiri tegak dan memayungi keseluruhan komponen bangsa ketika didukung oleh moralitas penegak hukum itu sendiri. Penegakan hukum pada hakikatnya mencerminkan wujud cita-cita yaitu keadilan hukum. Dalam keterkaitan dengan penegakan hukum, penyelesaian kasus jika dilakukan dengan cara konsisten dan konsekuen, maka yang diterapkan adalah hukum positif yang dilandasi oleh moralitas para aparat penegak hukum. Pembahasan topik yang pertama, menelusuri konsep dan urgensi penegakan hukum yang berkeadilan. Tujuan negara Republik Indonesia dapat ditemukan pada pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Tujuan negara Republik Indonesia pun
memiliki indikator yang sama sebagaimana yang dinyatakan oleh seorang ahli yaitu Kerenbu. Yang pertama, melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial. Pembahasan topik yang kedua, menanya alasan mengapa diperlukan penegakan hukum yang berkeadilan. Masalah penegakan hukum di Indonesia yang pertama terlihat dari perilaku warga negara, khususnya oknum aparatur negara yang belum baik seperti KKN, suap, premanisme, dan lain-lain. Yang kedua, adanya potensi konflik dan kekerasan sosial seperti SARA, tawuran, pelanggaran HAM, dan lain-lain. Yang ketiga, penegakan yang lemah yaitu tajam ke bawah dan tumpul ke atas. Kemudian yang keempat, pelanggaran oleh wajib pajak atas penegakan hukum di bidang perpajakan. Maraknya kasus ketidakadilan sosial dan hukum yang belum dituntaskan. Pernyataan tersebut merupakan alasan dari mengapa diperlukan penegakan hukum yang berkeadilan di Indonesia guna menanggulangi perilaku-perilaku menyimpang yang dilakukan oleh aparatur dan warga negara yang dapat menanggulangi stabilitas penegakan hukum yang berkeadilan. Pembahasan topik yang ketiga yaitu menggali sumber historis tentang penegakan hukum yang berkeadilan di Indonesia. Penegakan hukum pada dasarnya bertujuan untuk meningkatkan ketertiban dan kepastian hukum dalam masyarakat sehingga masyarakat merasa memperoleh perlindungan akan haknya. 3 unsur penting yang dinyatakan oleh ahli filsafat Jerman yakni Gustav Radbruch adalah yang pertama, unsur keadilan, yang kedua ada unsur kemanfaatan, dan yang ketiga ada unsur kepastian. Aparatur penegak hukum. Lembaga penegak hukum yang pertama ada kepolisian, yang kedua ada kejaksaan, yang ketiga ada kehakiman. Kepolisian ialah alat negara yang bertugas untuk memelihara keamanan dan ketertiban di dalam negara. Sedangkan kejaksaan ialah lembaga pemerintahan yang bertugas untuk melaksanakan kekuasaan di bidang penuntutan. Dan yang ketiga, kehakiman. Kehakiman yaitu lembaga yang bertugas untuk menghakimi. Lembaga peradilan. Lembaga peradilan ada beberapa lembaga. Yang pertama ada lembaga peradilan agama, yang kedua lembaga peradilan militer, yang ketiga peradilan tata usaha negara, dan yang keempat peradilan umum. Peradilan agama bertugas dan berwenang untuk perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam. Sedangkan lembaga peradilan militer adalah lembaga yang bertugas untuk memeriksa dan memutuskan perkara pidana terhadap kejahatan atau pelanggaran. Sedangkan peradilan tata usaha negara adalah lembaga yang bertugas untuk mengadili perkara atas pelanggaran hukum yang dilakukan oleh pegawai tata usaha negara. Sedangkan peradilan umum adalah lembaga peradilan yang melaksanakan kekuasaan kehakiman bagi rakyat pencari keadilan pada umumnya. Peradilan umum terdiri dari yang pertama pengadilan negeri atau pengadilan tingkat 1, yang kedua pengadilan tinggi, yang ketiga pengadilan kasasi atau MA, dan yang keempat adalah penasihat hukum. Pembahasan topik yang keempat, membangun argumen tentang dinamika dan tantangan penegakan hukum yang berkeadilan di Indonesia. A. Dinamika penegakan hukum yang berkeadilan. Banyaknya perilaku warga negara melakukan kasus pelanggaran hukum merupakan menunjukkan bahwa hukum di Indonesia masih lemah dan perlu ditegakkan. Yang kedua, penegakan hukum di Indonesia masih di bawah standar. Jadi ini dibuktikan pada 10 tahun terakhir demokrasi di Indonesia tidak mengalami kemajuan. Lalu lemahnya penegakan hukum di Indonesia dilatar belakangi oleh rendahnya moralitas para aparat penegak hukum, integritas penegak hukum, aturan yang tidak responsif, serta tidak dipublikasikannya nilai-nilai Pancasila.
Tantangan penegakan hukum yang berkeadilan yakni yang pertama, menghadapi persoalan penegakan hukum di tengah maraknya pelanggaran hukum di tengah strata kehidupan. Mempertahankan sikap baja, akhlak mulia, dan karakter yang kuat dalam penegakan hukum yang berkeadilan seperti suap menyuap antara pihak. Lalu, mengupayakan usaha preventif dalam mendidik warga negara serta melakukan pembinaan kepada semua aparatur negara secara berkelanjutan serta menyaring perkembangan globalisasi yang menyebabkan lunturnya karakter-karakter aparatur negara. Pembahasan topik yang kelima mendeskripsikan esensi dan urgensi penegakan hukum yang berkeadilan di Indonesia. Thomas Hobbes menyatakan bahwa manusia adalah serigala bagi manusia lainnya. Manusia memiliki nafsu yang berbeda-beda antara manusia yang satu dengan manusia yang lainnya. Inilah alasan dari mengapa diperlukan penegakan hukum yang beraturan. Cicero juga pernah menyatakan ibi societas ibi ius, yang artinya di mana ada masyarakat, di situ ada hukum. Yang lebih penting adalah penegakan dan kepastian hukum. Hal ini bertujuan untuk meningkatkan keterlibatan serta kepastian hukum dalam masyarakat sehingga masyarakat memperoleh perlindungan akan hak-hak dan kewajibannya. Sekian dari saya ucapkan terima kasih.